Shalom. Waduh, kaget ya. Shalom. Selamat sore. Puji Tuhan. Saya ucapkan selamat datang untuk kita kembali beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mulaikan ibadah kita pada sore hari ini. Kita mau sembah Yesus. Kita mau sembah Allah kita. Kita mau katakan bahwa Yesus yang terindah dalam kehidupan kita. Haleluya. Dari segalanya besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang terang di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Sembah Kau, ya Allahku. Tinggikan namamu selalu, tiada
bersyukur ya Bapa. Memilih Allah sebagai Raja atas kehidupan kami ya Tuhan. Kau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami ya Bapa. Kau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami anak muda-mudimu di tempat ini ya Bapa. Ya Bapa, kembali kami datang ya Bapa. Dengan kerinduan hati kami ya Bapa. Kami mau menyembah Engkau, memuji dan membesarkan nama Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami, memimpin ibadah kami ya Bapa. Dan kami mau serahkan ibadah kami di dalam tangan-Mu ya Yesus. Kami percaya sukacita ada di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji dan membesarkan nama Engkau. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali teman-teman. Angkat satu pujian, Ku Kan Terbang. Haleluya. Sama katakan firman Tuhan, lah pelita dalam kehidupan kita. Haleluya. Firman Tuhan, dalam kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menanti Kamu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu tak ku menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Kami nantikan kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu tak ku menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri kembali. Coba katakan firman Tuhan, pelita bagi kehidupan kita. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu tak ku menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan. Kami akan terbang bersama-Mu Tuhan dalam kemuliaan. Tapi firman-Mu tak ku menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan.
tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Kita mau sambung pujian kita. Kita memiliki benteng hidup yang luar biasa. Dan kita mau berjalan terus bersama Tuhan. Haleluya. Berjalan bersama, takkan ku gentar. Tanganmu menopang, haleluya. Jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, menopang hidupku. Masih keselamatan, kau buktikan kasih setiamu. Benteng hidupku, takkan ku takut. Aku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Sekali lagi kita mau katakan, kita mau berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersamamu, takkan kami gentar, takkan ku gentar. Tanganmu menopang kami, haleluya. Jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, menopang hidupku. Masih keselamatan, buktikan kasih setiamu. Benteng hidupku, takkan ku takut. Sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, menopang hidupku. Haleluya. Buktikan kasih setiamu. Benteng hidupku, takkan ku takut. Aku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, menopang hidupku. Dan buktikan kasih setiamu. Akan ku takut, aku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau terus percaya bahwa Tuhan menopang kehidupan kita. Dan kita mau terus berharap karena Tuhan adalah jaminan kehidupan kita. Haleluya. Tentu saja pujian dari pemudanya dipersilahkan untuk memuji Tuhan.
Haleluya. Kita mau bersyukur kalau kita memiliki Allah yang mengasihi kita. Bahkan semerah apapun dosa kita, sejauh apapun kita jauh dari Tuhan, Tuhan tetap mengampuni kita. Asalkan kita mau datang kepada Tuhan, mau memohon ampun kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan tidak lelah menunggu kehidupan kita untuk kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri. Sebelum ku mengenal, ku bang hidupku, namun engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu kau menunggu hidupku. Nilau tak ku sadar selama kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus. Engkau Tuhan telah memilih kami. Tuhan telah memilih kami sebagai anak-anak yang berharga di mata. Haleluya. Serupa gambaran-Mu sebelum kami mengenal Engkau, Tuhan. Ampuni kami. Sejak dulu kau menunggu hidupku. Di altar ku sadar selama ini kau menanti. Ku akui
sebelum ku mengenal. Sebelum ku mengenal, ku buang hidupku. Namun engkau tak pernah lelah mencari diriku. Hidup kami sejak dulu kau menggugui hidupku. Yang selalu ku sadari selama ini kau mengerti. Ku akui semua dosaku, ku lepaskan hendakku. Biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesusku, Engkau Rajaku. Aku sangat sejak dulu kau menggugui hidupku. Ku sadar kami bersyukur Tuhan. Ku akui semua dosaku, ku lepaskan hendakku. Biar seluruh nafasku memuliakan Yesusku, Engkau Rajaku. Yesusku, muliakan Yesusku, Engkau Rajaku. Biar seluruh Yesusku, Engkau. Biar seperti pujian ini katakan Tuhan, biar seluruh kehidupan kami untuk memuji dan membesarkan nama Engkau. Terima kasih Tuhan atas pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan sebentar lagi kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Doa untuk firman Tuhan. Nanti saudara Marcel pimpin dalam doa untuk kebenaran firman Tuhan. Dan mimbar kami serahkan kepada hamba-Nya yang melayani. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi pemuda-pemudi-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami, bukalah hati kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya ucapkan selamat sore bagi rekan-rekan pemuda remaja. Selamat berhimpun kembali dan beribadah kehadirat Tuhan dalam ibadah pemuda remaja pada petang hari ini. Puji Tuhan. Kembali kita mau bersama-sama belajar firman Tuhan. Kita buka dalam kitab Mazmur 1. Mazmur 1 ayat yang ketiga. Mazmur 1 ayat yang ketiga. Saya bacakan,
Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Puji Tuhan, sesuai dengan doa Mas Marcel, kita mau membuka hati. Wedi saya, Tuhan buka hati kami. Waduh, dibuka. Puji Tuhan, kita mau bersama-sama belajar tentang kehidupan ya. Kalau di bulan-bulan yang lalu sudah saya sampaikan tentang pohon bambu. Masih ingat ya? Sudah lupa, ya tidak apa-apa. Tentang pohon bambu. Dan pada malam hari ini kita akan belajar tentang kehidupan dalam filosofi pohon yang ada di depan, pohon kelapa. Ya. Dalam firman Tuhan, pohon itu sering diumpamakan sebagai kehidupan manusia. Ya. Dari benih, kemudian tumbuh menjadi tunas, berakar, kemudian tumbuh-tumbuh terus tinggi, ada batang, ada carang, ada daun. Selanjutnya proses berkembang. Setelah berkembang baru berbuah. Setelah berbuah kembali lagi menjadi biji atau menjadi benih. Tertanam lagi, tumbuh lagi, bertunas lagi, tumbuh akar, tumbuh terus tinggi-tinggi, ada batang, carang, ranting, daun, berbunga lagi, berbuah terus. Siklus hidup pohon seperti itu. Sama halnya dengan kehidupan kita manusia. Dalam pengkhotbah ada lahir, ada bertumbuh, ada hidup, ya, kemudian mati. Terus berganti dengan generasi yang baru, ada lagi kelahiran, ada lagi kehidupan, ada lagi kematian. Terus seperti itu, berulang-ulang sampai semuanya punah. Ya, saya sampaikan aja sampai semuanya punah. Tumbuhan pun apakah mengalami kepunahan? Iya, jika dia tidak bisa bertahan atau jika ia tidak bisa struggle di dalam hidupnya. Sama seperti keturunan-keturunan manusia ya. Mungkin teman-teman pernah membaca sejarah-sejarah ada orang-orang yang berdarah biru, turunan bangsawan. Karena tidak ada keturunan lagi maka yang namanya keluarga A atau keluarga B disebut punah atau tidak ada lagi. Misalkan Joyo Diningrat, misalkan aja ya Joyo Diningrat, karena tidak ada keturunan-keturunan penerus maka selesai, punah. Jika ada keturunan maka terus akan berulang sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Ya. Dan kita mau belajar bersama-sama seperti firman Tuhan, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air ya, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Ini yang paling disukai ya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sebelum kita mau berhasil, lihat dulu kita ditanam di mana. Jangan mau sebabnya, jangan mau akibatnya aja. Oh akibatnya aku mau berhasil, oh Tuhan, amin. Apa saja yang diperbuatnya pasti, haleluya, amin. Orang diwoco ayat sebelumnya, lah ditanam di mana? Jangankan sampai berbunga, berdaun, ataupun tidak alami kering, ditanam di mana saja lo belum tahu. Ya. Kalau kita mau berhasil, firman Tuhan dikatakan ditanam di tepi aliran air. Dan tema kita pada tahun ini, sumber air yaitu hanya Yesus. Tetapi dalam Yesus itu ompelos, waduh, bau werat tuh, ruwibet tuh, sauwe. Berhasil gak?
Ketika pohon itu ditanam di tepi aliran air, apakah ia tidak mengalami banjir? Ketika pohon itu ditanam di tepi aliran air, apakah tidak mengalami angin? Tidak mengalami codot, wis buah mateng-mateng, ono codot teko. Ya sama ya, kita sudah berusaha membuahkan hasil, aduh titik engkas, hampir, tiba-tiba datanglah codot makan buah kita. Yalah rasito, gagal wis. Apa yang telah kuperjuangkan, bahkan tinggal memetik hasilnya gagal. Tetapi kembali seperti yang saya sampaikan tadi, siklus itu berulang. Apakah tidak mungkin berbuah lagi? Berbuah. Kalau hari ini gagal, besok masih gagal, besok. Karena siklus itu masih ada dalam kehidupan kita. Ya, kita hari ini mau belajar tentang pohon kelapa. Yang pertama, pohon kelapa dari bawah itu memiliki akar yang kuat ya. Akar pohon kelapa itu akar serabut. Kalau teman-teman membaca dalam IPA atau biologi, akar serabut itu akar yang tidak kuat. Mudah dijebol. Tapi di sini ada teman-teman yang berhasil menjebol kelopo. Kelopo yang kecil aja kalau dijebol. Ya, enggak bisa. Padahal akarnya serabut loh. Istimewanya akar serabut itu seperti ini. Walaupun dia tidak kuat, tetapi dia itu menyebar. Kalau teman-teman lihat bangunan pondasi, ada yang disebut cakar ayam ya, menyebar. Sama akar serabut itu menyebar. Kalau pohon kelapa itu diduduk, ya, digali, teman-teman akan melihat akarnya itu bukan hanya sebatang pohon kelapa aja, tetapi bisa lebih lebar, 2-3 kali lipat dari besaran pohon kelapa. Misalkan diameter pohon kelapa ada 50 cm, maka dia akarnya itu bisa sampai 1,5 meter berkeliling. Sehingga dia membantu supaya pohon itu tidak mudah roboh. Ya. Menyebar dengan luas dan kuat di tanah. Fungsinya untuk menopang pohon agar tetap kokoh, terutama di daerah pantai yang berpasir. Teman-teman lihat kelapa di pantai, pasir itu tak rubuh. Padahal firman Tuhan sampaikan dalam perumpamaan membangun rumah, kalau dasarmu itu pasir, datang gelombang, datang segala macam rubuh. Tetapi pohon kelapa itu bisa tumbuh di pantai yang dasarnya pasir. Luar biasa sekali. Karena dia merambatkan akar-akarnya bukan hanya ke bawah, tetapi ke samping kanan kiri sekeliling. Ya. Akar ini berbicara tentang Yuda 1 ayat 20. Yuda 1 ayat 20. Duh, saya salah bentar. Yuda 1 ayat yang ke-20, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu. Ya, akar ini berbicara tentang iman. Kalau di sini diteruskan yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Bangunlah dirimu sendiri. Kita mendengarkan firman Tuhan dari mana-mana tempat dan orang itu bisa. Teman-teman mendengarkan dari aplikasi yang suara bisa. Teman-teman mendengar dari YouTube bisa. Teman-teman mendengar dari ibadah seperti hari ini bisa. Tetapi firman Tuhan katakan, kalau diri ini gak membangun sendiri, apa yang kita dengar firman Tuhan, itu lalu aja. Kayak laler mencelok hilang. Laler mencelok kena anangin hilang.
Jadi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, dengar, pahami dengan baik-baik, dikunyah dengan baik-baik, dikunyah sampai lembut, baru ditelan. Kemudian bangun diri kita berdasarkan apa yang pernah kita dengarkan. Ya. Orang lain bisa memberi motivasi, bisa menyampaikan firman Tuhan, oke. Tetapi kalau diri kita sendiri tidak mau membangun, apakah bisa bertumbuh? Kalau pohon kelapa itu tidak merambatkan akarnya, apakah bisa bertumbuh? Siapa yang menumbuhkan akar? Tuhan, ya Tuhan. Tetapi yang bekerja siapa? Diri kita. Tuhan bekerja dengan kita orang-orang yang bekerja. Tentang iman yang kuat dan kokoh. Pertanyaannya seberapa besar, seberapa dalam agar kita menancap. Seberapa dalam iman kita menancap kepada Tuhan. Imanku guru menancap nang Tuhan tenanan. Ya gak apa-apa rambat no ke samping kanan kirimu. Mungkin engkau belum mempunyai akar tunjang yang masuk ke dalam. Akar tunggang yang belum masuk ke dalam. Tidak apa-apa akarku sik serabut. Ayo sebarkan iman. Kokohkan, kuatkan iman dari pendengaran kita. Firman Tuhan katakan iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan gosip. Pendengaran akan firman Kristus. Ya. Perdalam terus akar iman kita melalui doa, baca Alkitab, dan persekutuan. Ya, doa, baca Alkitab, dan persekutuan. Tuhan Yesus katakan berjaga-jaga 1 jam dengan aku berdoa. Melalui pembacaan Alkitab yuk mulai belajar 1 pasal sehari. Gak iso separuh pasal. Separuh pasal gak iso 5 pasal. Saya kira bisa kok ya. Kita tiktokan aja, revisi goyangannya sampai sempurna bisa kok berkali-kali. Mosok moco firman Tuhan ya gak iso. Ada jam kosong baca firman Tuhan. Wah sok suci kan ora apa-apa, wong sing suci gorong para mesti ora mlebu swarga apa nek sing gak suci. Saya kalau ngelogika seperti itu. Enggak masalah kita mau belajar bersama-sama, bersekutu ya. Bersekutu, doa pribadi itu baik. Ya, doa pribadi itu baik. Tetapi doa secara komunal itu juga lebih baik. Ya, karena firman Tuhan katakan satu sisip masuklah ke dalam kamar, tutupan pintu biar kamu dan Bapa yang tahu. Satu sisi firman Tuhan, 2 orang 3 berkumpul dalam nama Tuhan. Ada persekutuan. Seperti pada petang hari ini pun kita bersekutu, saling memahami, saling menasehati, saling belajar bersama-sama. Yang kedua, setelah akar tumbuh batang. Teman-teman pernah lihat pohon kelapa itu ngepang, bercabang. Wih, pohon kelapanya ada cabangnya, ada rantingnya, masuk on the spot. Kemudian dipotong, digiling, airnya diminum. Dapat menyembuhkan, enggak ada. Dimanapun teman-teman pergi ke seluruh dunia ini, pohon kelapa yang bercabang itu tidak ada. Hanya satu. Ya, hanya satu. Dia lurus menjulang ke atas. Bengkok, yo di pantai no bengkok. Tapi dia tetap lurus menjulang ke atas. Karena memang itu naluri, saya tidak tahu ya sebutan biologinya apa, saya menyebutnya naluri aja. Naluri pohon, bahwa pohon itu akan mencari sumber cahaya. Jadi dia akan terus bertumbuh ke atas. Walaupun pohon kelapa itu bengkong, tetapi dia akan terus belok lagi lurus ke atas. Sehingga manfaat dari pohon kelapa kalau ditebang lurus, itu bisa dipakai untuk jembatan. Dulu guyangan sebelum dicor, zaman Om Angga, zaman saya masih kecil, itu jembatannya pakai pohon kelapa. Jadi batang pohon kelapa dijajar sekitar 4, kalau tidak salah ya, 4. Kemudian di atasnya dikasih sabut-sabutnya, dikasih juga kayu-kayu pecahan, ya, sehingga bisa dilewati motor sebelum dicor goyangan seperti sekarang ini. Bisa dipakai untuk jembatan.
Banyak di sawah-sawah sekitar sini pun kalau galengan lewat sawah, galengan nyebrang sungai itu dikasih batang-batang pohon pisang sebagai jembatan. Bisa. Ataupun kalau digeraji, dipotong, itu luar biasa sekali. Kayu pohon kelapa itu beratnya mohon ampun, sangat berat sekali. Kalau teman-teman tidak percaya, itu di gang gereja ono pohon kelapa, isgerajen, angkato, berat sekali, atos. Ya. Karena memang pohon kelapa ini tidak ada kambium kayunya ya, dia pohonnya itu berserat-serat. Karena memang ciri khas pohon yang berserabut itu berserat-serat dalamnya. Keras sekali ya, dan berat sekali. Digunakan untuk apa? Untuk menghadapi angin supaya tidak mudah goyang dan oleng. Kalau teman-teman bandingkan pohon kelapa dengan pohon pisang, salah, pohon kelapa dengan tunas pisang, karena pisang itu sebetulnya bukan pohon ya. Ya beda jauh, ya sangat berbeda jauh. Kalau pisang kena angin mudah roboh, tetapi kalau kelapa tidak. Kecuali kalau dia benar-benar kena banjir bandang. Ya. Kalau banjir biasa aja kelapa enggak roboh. Kecuali kalau dia kena tanah longsor dan banjir bandang baru dia kinyut. Ya. Dan itu pun hanya beberapa 1-2 aja, enggak seluruhnya. Jadi dia bisa bertahan di tengah angin, di tengah hujan, di tengah goyangan apapun ya. Makna firman Tuhan melambangkan tentang keteguhan hati dan karakter. Kita buka dalam Mazmur 123. Mazmur 123 ayat 2. Mazmur 123 ayat 2. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Jadi batang ini berbicara tentang pandangan kita yang tegak lurus kepada Tuhan. Teguh pendirian di dalam kebenaran sekalipun banyak angin, banyak tawaran, banyak godaan. Ya, Mas Abed sedikit banyak cerita di tempat prakeringnya bagaimana, waduh luar biasa. Ya. Pertanyaan-pertanyaan terhadap kita orang-orang Kristen. Mungkin teman-teman yang masuk dalam dunia kerja ataupun yang bersekolah di sekolah negeri. Ya, banyak sekali. Saya pun juga sering, Tuhanmu telu, tak jawab Tuhan telu, Tuhan situ kuat, apa Tuhan telu ayo. Tantang balik. Ya. Tuhan siji, apa Tuhan siji kuat, mendek Tuhan telu. Saya gitu kan sekalian, tidak apa-apa. Banyak sekali tantangan, waduh itu goyang no, betul. Goyangkan pendirian kebenaran kita. Bener gak sih firman Tuhan ini? Cocok gak sih firman Tuhan ini? Aku wis berharap berdoa kepada Tuhan sesuai dengan firman Tuhan loh. Di sini aku bertumbuh-tumbuh kok ya gak berbuah-buah, kok gak memakan buahku sendiri. Kok aku gak mengikuti siklus pertumbuhan, tumbuhan yang disampaikan Om Pelus. Nggak ada hasil, tetap aja sih. Ya, tetaplah bertahan. Firman Tuhan katakan seperti hamba laki-laki dan hamba perempuan memandang kepada tuannya, demikian juga kita memandang kepada Tuhan. Entah digoyangkan apapun tetaplah pandang kepada Tuhan. Ada yang mau membengkokkan seperti pohon kelapa tadi, tetapi tetaplah tegak lurus kepada Tuhan. Ada yang berusaha membelokkan, tetaplah tegak lurus kepada Tuhan. Ya. Hidup bukan perkara 1 tambah 1 sama dengan 2. Enggak. Banyak sekali pembelokan, banyak sekali bengkokan, banyak sekali, waduh wis mau di model apapun, ingat kelapa tidak bercabang.
Satu Tuhan, satu. Satu iman, satu. Kelapa tidak ada yang bercabang. Firman Tuhan katakan orang yang mendua hati tidak tenang dalam dirinya, dalam hidupnya. Ya, jaga integritas kita. Integritas itu apa sih? Mutu dan kualitas. Teman-teman sudah pernah saya analogikan dulu simpelnya kita ke dalam warung sepi, tiba-tiba kita masuk moro rame. Loh, itu salah satu ciri mutu kualitas kita. Teman-teman dalam hal apapun mestilah pengumpulan tugas, awak muai. Ada acara apa, gak pingin melo, mesti kita yang ditawari terlebih dahulu. Loh, itu yang terjadi, kita yang ditawari. Padahal kita enggak mengajukan diri. Ya, itu adalah dalam bentuk mutu atau kualitas. Jadi orang lain punya pandangan terhadap diri kita. Yang kedua, integritas itu apa sih? Kejujuran. Ya, kejujuran. Yuk belajar jujur sejak kecil, dari hal-hal kecil sepele apapun ya. Berkata apa adanya, berkata yang benar, berkata yang sesuai. Jangan menutup-nutupi. Sehingga kita tetap kuat teguh pendirian dalam kebenaran. Apapun yang menggoyangkan kita, tetap berdirilah teguh, berdirilah kokoh. Ya, jangan bercabang, kelapa tidak ada yang bercabang. Sehingga kita bisa menjadi teladan bagi orang lain nih loh. Tetap atos kepada Tuhan. Bukan artinya atos gak iso diatur, enggak. Kalau orang Jawa bilang atau Om Panu sering bilang manteng ya. Terus manteng kepada Tuhan. Sehingga bisa menjadi berkat orang lain. Loh aku kok lo diinjek-injek. Kayak jembatan. Tapi kuat apa enggak? Kuat kan? Kuat. Diinjek-injek ora apa-apa. Enggak masalah. Wong sing nginjek manusia, kalau yang nginjek Tuhan itu loh yang bermasalah. Ya. Tetap teguh, tetap berdiri. Satu Tuhan, Tuhan Yesus. Yang ketiga, akar, batang, daun. Kalau teman-teman lihat daun pohon kelapa itu beda ya. Dia menjuntai. Satu kecil-kecil banyak seperti sisir rambut ya, atau seperti rambut kita. Jadi kalau ketera angin itu batangnya kokoh, yang goyang itu daunnya. Walaupun daunnya goyang, teman-teman pernah lihat satu daun pohon kelapa itu jatuh? Jatuhnya langsung semplah ya. Apa ya namanya itu ya, sak belarak ya, kita menyebutnya belarak, langsung bareng. Enggak ada daun yang satu jatuh, itu enggak ada. Sangat kuat sekali. Bahkan kalau kita nyemplahno daun kelapa, kalau belum benar-benar tua enggak bisa ya. Bahkan yang sampai tua pun itu sudah semplah tapi enggak cepot-cepot. Tetap nempel di batangnya. Nah, ini luar biasa ya. Dalam artian kita mau mengikuti kehendak Tuhan. Dalam Ibrani 3 ayat 15. Ibrani 3 ayat 15. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Kadang-kadang kita itu merasa geram kepada Tuhan. Igit-igit, kok gak ndang suwe, kok suwe men, kok gak ndang Tuhan. Tuhan masih membawa kita melambai sih, belok karena sih. Yuk belok sana sih, yuk muter dulu yuk. Tuhan mau kita mengikuti alur Tuhan. Tuhan mungkin mengizinkan angin itu ke barat, ikut ke barat. Jangan melawan, semplah. Ada angin puting beliung, loh kalau itu diizinkan Tuhan, ikuti aja alurnya angin, muter-muter mumet Tuhan, iya, ikuti aja. Jangan berkeras hati, semplah. Semplahnya bukan hanya di daun aja, sak batangi sesemplah.
Kita mau bersedia hati dan menerima mengikuti kehendak Tuhan. Rencana dan tindakan kita mau menyerahkan kepada Tuhan. Memang ada kalanya kita punya kehendak, punya keinginan ya. Tetapi pernah saya saksikan di teman-teman yang lalu, kalau memang itu kita belum siap, Tuhan tidak akan pernah memberi. Tetapi kalau kita sudah siap, maka Tuhan akan memberi. Bahkan sampai berkelimpahan berlebih-lebih. Ya. Sebagai komparasi, ada dua tanaman yang mirip ya, dengan pohon kelapa, yaitu pohon palem. Pohon palem dengan pohon kelapa ini beda genus, beda keluarga, tetapi mirip. Dari akarnya, dari batangnya, dari daunnya itu mirip, hanya bedanya kalau palem tidak semuanya berbuah. Tetapi kalau kelapa pasti berbuah. Ada palem-palem yang berbuah, tetapi buahnya tidak bisa dimakan. Tetapi kalau kelapa itu sudah pasti berbuah dan buahnya bisa dimanfaatkan dari kulit, dari batoknya, dari tegane, dari airnya, semuanya bisa dimanfaatkan. Dari tutupi cantolane gawe kembang-kembangan prakarya bisa. Beluluke gawe dulinan bisa. Kalau palem enggak. Sebagai pembanding atau komparasi, firman Tuhan menyampaikan ketika Yesus mau disalibkan, Yesus dimuliakan dengan pohon palem. Sehingga saudara kita yang Katolik ada Minggu Palma. Ya, memakai daunnya. Dan karakteristik daun palem itu hampir sama dengan karakteristik daun kelapa. Kalau dalam tafsiran pohon palem ketika Yesus dimuliakan itu untuk membawa kemuliaan dan kemenangan Yesus. Jadi kita mau mengikuti alur Tuhan supaya menang dan mulia. Ya, supaya menang dan mulia. Tetapi ingat, kalau ada kemenangan berarti ada perang. Tidak mungkin kita tiba-tiba menang. Enggak, perang terlebih dahulu. Sebelum ada kemuliaan pasti ada hinaan. Itu pasti. Tuhan Yesus sebelum menang, dia harus mengalami kematian. Mengalami caci maki, olok-olok. Tetapi hasilnya adalah kemenangan dan pemulihan atas dosa-dosa kita sampai yang kita terima hari ini. Ada peperangan yang harus kita alami dalam daun-daun kita. Tetapi ingatlah, dalam peperangan itu pasti ada kemenangan. Daun kita mungkin yang tertiup seperti itu tetap membawa manfaat kok. Yang muda jadi janur, jadi ketupat. Lidi, sapu lidi juga dari daun-daun yang ada. Ya. Yang terakhir, pohon kelapa itu adaptif. Saya ulangi di awal, dia bisa hidup dimanapun. Di tanah pegunungan, di tanah biasa, bahkan di pesisir pantai, dia bisa hidup di berbagai jenis iklim. Teman-teman pernah lihat pernah lihat kelapa di pantai? Ya. Teman-teman pernah lihat kelapa di pinggir sawah? Ya. Teman-teman pernah lihat kelapa di pegunungan? Ya. Dia bisa hidup dimanapun kondisi iklim yang ada. Ini mengajarkan kita untuk bisa fleksibel, menyesuaikan diri dengan perubahan. Perubahan yang bagaimana? Hati-hati, jangan salah tafsir. Terakhir dalam Roma 12 ayat 2. Oh, berarti aku harus berubah. Iya, berubah yang bagaimana? Roma 12 ayat yang kedua. Berubah yang jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi perubahan ini tidak menjadi serupa, tetapi justru berbeda. Berubah oleh pembaharuan budi, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang sempurna. Tidak ada manusia itu ingin berubah menjadi yang lebih jelek, itu tidak ada.
Teman-teman yang masa remaja, pubertas, tidak mungkin wajahnya akan disemakin coreng-coreng, tidak mungkin. Mencoba sabun ini, aduh kok tambah muncul jerawat ya ganti. Mencoba sabun ini oke cocok. Mencoba memakai apa itu gak harus saya sing tetes-tetes di lap-lapno itu serum, enggak tahu serum wajah atau apa. Saya yakin pasti kita berubah ingin menjadi yang baik ya, enak dipandang. Enggak ada semua manusia itu berubah ingin menjadi yang jelek, itu enggak ada. Pasti semuanya ke arah yang baik, ke arah yang positif. Menjadi versi yang lebih baik. Firman Tuhan katakan, kalau kamu mau adaptif, mau bisa hidup di segala musim, mampu bertahan di segala tanah, mampu bertahan di segala iklim, pembaharuan budi. Mencari apa yang berkenan kepada Allah, apa yang sempurna, ya, apa yang dikenan Allah. Melalui apa kembali lagi? Melalui iman kita dalam doa, firman Tuhan, dan persekutuan Roh Kudus itu. Tentang pohon kelapa. Sedikit kesaksian, saya tutup dengan kesaksian. Ketika Om Angga mengumumkan di grup tentang tema, saya berdoa kepada Tuhan, lagu nekur apa ya Tuhan? Saya nyari-nyari di YouTube menemu 3. Saya berdoa kepada Tuhan, 3 ini yang cocok yang mana Tuhan? Dan Tuhan menunjukkan yang kita nyanyikan kemarin. Kemudian Tuhan itu ngene deloken buku pujilah Tuhan. Deloken buku pujilah Tuhan. Apa wis golek ono lah bolak-balikan. Lah kok nemu itu? Lali. Yesus sumber kehidupan di lagu lama. Puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan. November selesai, latihan, kita November latihan. Kemudian pikiran saya yang kedua terganggu masalah ini. Masalah dekorasi ya. Saya sampaikan ke Mas Rangga nanti minta bantuan ya. Untuk itu nyetak banner, untuk dekor. Oh iya Mas apa? Belum ada. Saya sampaikan Mas Rangga belum ada. Saya berdoa kepada Tuhan, opo ya Tuhan sing cocok karo tema ini sumber kehidupan Tuhan. Oke banyu, mau sampai banyu tolak sepi Tuhan ya, gak rame ya Tuhan ya. Terus akhirnya Tuhan jawab itu waktu teman-teman bersih-bersih gereja. Saya browsing-browsing, tiba-tiba kok ono kelopo. Kelopo. Saya langsung browsing, kelopo. Apa kok kelopo. Terus suara itu, kelopo. Ya tak golek kelopo. Saya gelut dengan diri saya, enggak tahu itu suara saya atau suara Tuhan. Saya cari kelapa. Mas Rangga misalkan kelapa ini bisa Mas, bisa. Saya nanti tak cari-cari lagi ya, tak kirim nang Mas Rangga. Saya berdoa lagi, Tuhan lapo kok kelopo. Sumber hidup kelapa belajar bersama-sama menjadi manfaat bagi orang lain. Dari akar, batang, daun, buah, kelapa itu tidak ada yang terbuang. Manggar yang bunganya pun tidak pernah terbuang, menjadi manfaat. Kalau kita dekat dengan sumber air Tuhan Yesus, tetap kok kita akan bermanfaat. Walaupun mungkin orang lain menilai kita, awakmu gak ada pengaruhi bagi hidupku. Enggak, tetap kita bisa menjadi manfaat. Keberadaanmu lo tidak dianggap. Mungkin keberadaan kita dimanapun kita berada, di sekolah kita, di tempat-tempat di mana kita ada. Firman Tuhan katakan kalau engkau dekat sumber, tetap kok membawa manfaat. Dimanapun berada modelnya bagaimana tetap kok membawa manfaat. Sehingga puji Tuhan saya sampaikan Mas Rangga kelopo yo. Saman bantu nanti tak cetaki sehingga saya tempel di depan. Itu sedikit kesaksian saya ya, tentang tema Natal
tahun ini, baik lagu maupun dekorasi yang ada di depan. Puji Tuhan, tetap semangat, tetap setia sekali Yesus, tetap Yesus. Tuhan Yesus memberkati, kami serahkan ke Om Angga. Mari kita berdiri bersama-sama. Dengan satu pujian, ku kagumi caramu mencintaiku. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kagumi caramu mencintaiku, kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah atas hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di segala langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Amin. Haleluya. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi, amin, caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Amin, haleluya. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah
kagumi Yesus, cinta Yesus ku kagumi. Caramu mencintaiku, kau ada di cerita. Dia ada dalam setiap langkah hidup kita. Dia ada dalam seluruh aspek hidup kita. Saat engkau ada di titik terendah, saat engkau ada dalam keadaan yang paling rendah sekalipun, Dia angkat hidup kita. Haleluya. Dia tidak pernah menyerah atas hidup kita. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Kau yang ku percaya di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa. Jangan pernah batasi kuasa Tuhan. Jangan pernah meragukan kuasa-Nya yang tak terbatas itu. Oh kau yang ku andalkan, langkah hidupku. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Cara-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan masuk dalam doa. Saudari Devina angkat dalam doa. Sebagian dari firman-Mu, tolong bukakan hati dan pikiran kami untuk bisa menerapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami. Berkati kami yang sudah datang untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Kita akan berikan korban persembahan untuk kas pemuda remaja. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali.
setelah ini latihan pujian pemuda remaja untuk kur ibadah raya besok, dan besok pagi pada anak-anak sekolah minggu jam 6.45, dilanjutkan ibadah raya umum setengah 9 pagi, Selasa doa pemuda remaja jam 6 sore. Bagi pemuda remaja yang mengikuti choir, ya bisa mengikuti choir untuk ibadah dan perayaan Natal BKSG Pagi Saji hari Senin tanggal 27 jam 3 sore di tempat ini. Besok ada geladi bersih jam 4 sore. Silakan pemuda remaja datang di tempat ini untuk bersama-sama berlatih. Ya, Tuhan memberkati. Untuk beberapa Sabtu ke depan saya menyerahkan kepemimpinan pemuda remaja kepada Bapak Oni dan Saudara Alfius untuk mengatur pemuda remaja di tempat ini, karena saya dan Febe akan terbang ke Manado untuk kurang lebih ya sekitar 20 harian kami akan di sana. Ya, Tuhan memberkati, menolong kita semua dan tetap setia mengiring akan Tuhan. Terima kasih untuk setiap kedatangan kita bersama. Terima kasih yang sudah melayani Tuhan pada petang hari ini. Tuhan memberkati. Mungkin ada pengumuman dari Ibu Ketua? Oh, tidak ada. Ya, nanti kalau ada program-program yang ingin dijalankan di bulan depan, ada Valentin, ya tidak apa-apa, bisa dibicarakan dan bisa diadakan programnya ada. Tuhan memberkati, mari kita berdiri sama-sama, kita tutup ibadah kita pada malam hari ini. Kita angkat satu pujian, tetap setia ya, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati, aku tetap setia. Kau dapati, aku tetap setia. Menjadi doa kerinduan dan usaha kami, kami mau selalu tertanam di tepi aliran air hidup itu. Kami mau tetap melekat, kami mau tetap bersatu bersama-sama dengan Yesus. Maka ketika kami menghadapi apapun dalam hidup ini, kami tetap mengikuti kehendak-Mu. Kami tetap terus mengikuti jalan-Mu. Tidak mengeraskan hati, melainkan meyakini bahwa akan ada kemuliaan, akan ada pembaharuan hidup, akan ada berkat-berkat, dan segala yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mampukan kami untuk terus membangun iman kami di atas dasar yang paling suci, yaitu firman Allah dan Roh Kudus, sehingga apapun yang terjadi, kami tetap berdiri teguh, berdiri kokoh, memberikan banyak manfaat, memberikan banyak hasil bagi banyak orang, dan keberadaan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan senantiasa. Terima kasih Tuhan sudah menolong, memberkati ibadah kami pada sore hari ini. Memakai setiap generasi muda seturut kehendak dan rencana-Mu. Dalam masa depan, cita-cita, pengharapan mereka dalam sekolah, dalam pertemanan, dalam pelayanan, dalam pengiringannya akan Tuhan, semua diberkati dan jadi berkat bagi banyak orang. Kami akan berpisah pulang ke rumah masing-masing. Tuhan hentar tibakan di rumah dengan segala selamat. Kembalikan kami esok dan di waktu-waktu mendatang untuk kami beribadah dan bersekutu di hadirat Tuhan, baik secara pribadi maupun secara komunal yang ada. Pemuda remaja yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih rahmat anugerah dari Putra yang tunggal Yesus Kristus,
serta persekutuan dalam Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.